Baik, mengenai syariat dan dalilnya silahkan nanti dibaca sendiri ya. Nah, saya tidak usah menyampaikan, menghemat waktu. Dan kepada ikhwah fillah, baik ikhwan maupun akhwat, kalau ada pertanyaan tolong ditulis ya. Nanti kita langsung akhiri dan tanya jawabnya tertulis biar cepat. Kalau harus satu-satu nanti memakan waktu. Lanjut ya. Bismillah. Jadi begini, ini perbandingan agama lain. Ada namanya agama Shinto. Temize itu juga semacam bersuci, tapi dia hanya seperti kalau ibu-ibu ngajari anaknya mau tidur itu. Cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, kemudian apa? Gosok gigi. Nah, padahal kan kita bisa berwudu tadi itu contohnya ya. Nah, mereka ini ya sama, cuci tangan, cuci kaki ya. Tapi kita Masya Allah syariatnya berwudu itu sudah seperti itu. Dan itu ya tauqifi, itu betul-betul wahyu itu yang menyuruh itu. Nah, secara mazhab yang 4 ya, memang ada berbagai ragam cara. Silahkan ya, tidak usah terlalu diperdebatkan karena 4 mazhab ini para ulama sepakat mengakui kebenarannya. Tetapi saya secara pribadi kalau lihat seperti ini atau untuk urusan-urusan yang lain, itu saya pakai rumus ketika tidak ada masakoh. Masakoh tahu? Masakoh itu kerepotan, kesulitan ya, udzur syar'i dan seterusnya. Kalau tidak ada masakoh seperti ini, saya akan pilih mana yang paling banyak, mana yang lebih banyak, itu yang saya pilih. Kalau tidak ada masakoh, tidak ada kesulitan ya, silahkan. Di Indonesia rata-rata itu pakai Syafi'i ya, silahkan nanti antum semua baca. Kemudian tentang hal-hal yang membatalkan wudhu apa saja, saya kira antum semua sudah tahu, silahkan dibaca. Berbagai mazhab juga berbeda-beda. Macam-macam air antum juga semua sudah tahu, saya lewat saja ya. Nah, sebelum ke tayamum, saya mau ceritakan kenapa kita berwudu seperti itu. Kalau ini hasil penelitian saya. Saya pernah meneliti karena memang pekerjaan saya di laboratorium anatomi ya. Saya melakukan bedah mayat ya. Jadi mayat itu dibedah dalam rangka mempelajari ilmu anatomi. Dari kulit dibuka, bawah kulit ada apa? Ada urat, ada otot, ada saraf, pembuluh darah, vena, pembuluh darah nadi, bahkan sampai tulang. Tulang pun dibelah untuk melihat di dalam tulang ada apa. Nah, ternyata ruas-ruas tulang manusia itu persis Nabi pernah bersabda, sabdanya begini: kullu sulama min bani adama ya shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi asyams. Begitu. Sulama itu terjemahannya ruas tulang. Jadi setiap ruas tulang anak Adam itu mesti harus ada sedekahnya setiap hari ketika matahari itu masih terbit. Kemudian sebuah athar mengatakan dari Ali bin Abi Thalib, humma yauman kafaratu sanatin. Seseorang kalau mengalami demam 1 hari itu bisa menjadi kafaroh untuk 1 tahun. Kafaroh tahu? Kafaroh apa?
Halo? Kafaroh. Kafaroh itu penebus dosa. Makanya kalau antum itu sakit, ya, apa namanya, demam ya, menggigil. Kalau bahasa Jawa itu ndrodok gemeter. Mula digawa nang ngene dokter. Nah. Ndrodok gemeter. Nah. Itu 1 hari antum demam, antum sabar, antum ikhlas, itu bisa menjadi kafaroh penebus dosa 1 tahun. Nah, tadi hadisnya bunyinya setiap hari sedekah sebanyak ruas tulang, betul? Saya jadi curiga, jangan-jangan ada hubungannya antara jumlah ruas tulang dengan jumlah hari dalam 1 tahun, betul? Kok pada bengong sih? Nyambung nggak? Nyambung ya? Saya ulang, hadisnya bunyi setiap hari sedekah sejumlah ruas tulang, oke? Demam sehari menghapus dosa 1 tahun. Berarti jangan-jangan ada hubungannya antara jumlah ruas tulang dengan jumlah hari 1 tahun. Itu loh. Jadi teman-teman semua ini masih muda-muda semua. Saya tengok masih banyak yang di bangku kuliah. Caranya begitu, caranya jadi ilmuwan muslim itu begitu. Selalu penasaran, ini kok gini ya, ini kok gini ya. Terus diteliti. Jadi kalau ada mahasiswa yang nggak lulus-lulus, ya, skripsinya mangkrak, ya, udah 1 semester sampai bab berapa? Bab 2, ya 1 semester baru bab 2. Itu saking dene, pikirannya itu kemana gitu, YouTubean terus gitu. Wah, punya uang 10.000 mending kelaparan, ya. Yang penting paketannya masih gitu. Itu anak muda sekarang, jangan, no. Ayo, saya lanjutkan. Penelitian pertama saya, tulang-tulang tadi itu yang ada di laboratorium, 1 utuh manusia. Saya hitung dari paling pucuk ubun-ubun. Ini ada namanya os parietale, ada namanya os temporale, ada os frontale, os occipitale, os mandibula, os maxilla, os nasalis, os palatinum. Ya, di sini ada vertebra cervicalis, vertebra thoracalis, di sini ada humerus, di sini ada ulna, ada radius, ada ossa carpi. Siapa yang hafal? Langsung tak kei ijazah. Ternyata Masya Allah, saya hitung ketemunya itu 206. Aduh, kok masih kurang ya. Kemudian saya buka textbook saya buka. Ada yang menyebutkan 250. Ya, kemudian saya buka lagi ketemu buku yang sudah sangat kuno, terbitan tahun 1924. Seseorang ahli dari luar negeri, Prancis kalau nggak salah, ya, itu menyebutkan Centrum of Ossification. Jadi pusat penulangan ketika janin itu berkembang, ya, di dalam tubuh menjelang si janin itu lahir. Itu ternyata Centrum of Ossification itu jumlahnya 350. Subhanallah. Saya jadi tahu sekarang. Ketika tadi saya menghitung tulang di laboratorium, contoh yang saya hitung adalah misalnya tulang panggul, os coxae. Ini ada ngomong-ngomong, ada yang dari medis nggak? Medis, paramedis ada?
Nggak ngaku, nggak tak tes. Jadi tulang panggul, ya, tulang panggul itu setelah dewasa disebut satu, namanya os kokse. Tapi pada waktu sebelum pubertas itu terdiri dari 3 tulang, namanya os ilium, os ischium, dan os pubicum. Ketika masih janin tadi itu, bayi sebelum lahir, masing-masing itu terdiri dari 9 titik penulangan. Jadi kalau 3 kali 9 berapa? 27. Masya Allah. Dan seterusnya. Misalnya ruas-ruas jari kita. Ini namanya os falanges, ya, falang proksimal, falang medial, falang distal. Ini namanya metakarpalia. Ini namanya karpalia. Masing-masing ruas ini terdiri dari 3 centrum of ossification. Padahal kita ngitungnya tadi cuma 1. Itulah rupanya. Jadi saya jadi ngerti sekarang bahwa memang betul hadis tadi itu, yang Nabi itu jelas nggak mungkin belajar anatomi seperti dokter-dokter sekarang, apalagi tahu tentang centrum of ossification, jelas nggak ngerti. Tapi Allahu Akbar, itulah wahyu ilahi. Ikhwah fillah, yang mencengangkan lagi ketika kita melihat syariat wudhu, ya, dimulai dari, ya, niat jelas membasuh telapak tangan. Oke, berapa kali? 3 kali, ya, sunnahnya begitu tuntunannya, meskipun untuk menjadi 3 kalinya itu juga sunnah. 3 kali. Setelah itu berkumur sekaligus istinsak dan istinsar. Ini sudah pada paham loh syariatnya. Jadi min kaffin wahidin, kata Nabi, dengan 1 cibuk tangan begini, ya, masukkan sekaligus di sedot ke atas, kemudian dihembuskan lagi bareng dengan kumurannya. Begitu caranya di kitab Bulughul Maram dan beberapa kitab seperti itu. Nggak ada kok wudhu kok ini. Ada yang masih gitu? Wah, itu nggak ngaji itu namanya. Ngupil apa-apa. Jadi istinsak itu menghirup, istinsar itu menghembuskan. Oke? Nah, setelah kumur apa? Ini namanya mat-mat, ya. Terus membasuh muka, wajah. Mulai dari tumbuhnya rambut sampai janggut. Di samping sini sampai tonjolan telinga atau rambut di depan telinga. Oke? Nggak usah gusar bagi yang siapa jenenge? Pak Agus ki. Pak Agus agak gundul sedikit. Ya, nggak usah sampai ke sana, nggak usah, ya. Oke. Kemudian setelah itu apa? Tangan. Untuk tangan ini lengan sampai siku, oke? Nah, sampai siku, semuanya 3 kali. Dan setelah itu baru mengusap kepala. Ingat, ini yang dalam hadis, dalam tuntunan, kepala, bukan rambut. Oke? Dan tuntunannya dari depan, ini kedua tangan basah, dari depan ke belakang, oke? Dari sampai belakang, kembali ke depan, terus langsung telunjuk masuk lubang telinga, ibu jari mengusap dari luar. Dan ini dilakukan 1 kali. Paham di sini? Nah, nggak ada orang wudhu. Mah ada yang gini? Nggak ada. Jangan-jangan masih pada gitu.
Sekali lagi, mengusap kepala, bukan rambut. Saya kasihan sama akhwat yang gadis sansilk itu, kalau rambut kan harus set balik lagi gini. Bukan rambut ya. Jadi mengusap kepala. Clear ya? Nah. Kemudian terakhir adalah membasuh kaki. Nah, yang namanya kaki bahasa Inggrisnya foot, bahasa Yunaninya pedis. Itu adalah mulai dari mata kaki sampai ujung-ujung jari. Ini akhwat, jangan terlalu mantep ya. Saya berdiri, mohon maaf. Kalau tadi tangan kan sampai siku, oke? Betul? Kok terus cincing gitu? Wah. Merasa karena tangannya sampai siku terus kakinya sampai lutut, itu salah. Ya. Salah. Nah, ini yang gini-gini mohon dipahami. Nah, rahasia di balik rahasianya begini. Jumlah tulang di telapak tangan dan pergelangan kali 3 kali 2 karena kanan kiri, oke? Nah, jumlah tulang di wajah ya ada berapa? Kali 3 kali 1. Jumlah yang di lengan kali 3 kali 2. Jumlah yang di kepala kali 1. Dan di dalam telinga, ini ada tulang di dalam telinga, jumlahnya 3. Namanya tulang sanggurdi, tulang martil, dan tulang landasan. Nah, kok podo rapal sih? Nah, malleus incus stapes itu kalau dalam bahasa Latinnya. Kemudian kaki juga begitu, dikalikan 2 dikalikan 3. Coba, yang kali 2 karena kanan kiri, yang kali 3 karena dibasuh 3 kali, dijumlah semua dari sejak pertama berwudu sampai terakhir. Subhanallah, subhanallah. Jumlahnya ternyata sama dengan jumlah seluruh tubuh kita ini. Takbir. Tidak mungkin syariat wudu ini dicipta, dikarang oleh seorang yang namanya Muhammad. Tidak mungkin. Pasti ini adalah wahyu dari Allah. Inilah rahasia di balik rahasia. Makanya saya sekarang punya jawaban ya, ketika ada orang di luar Islam yang ya mencoba mengganggu logika kita. Contoh begini ya, contoh begini. Gimana itu orang Islam? Masa yang bikin batal itu ini kok apa? Kok yang dibasuh kok macem-macem? Hah? Ya toh? Suka ada yang usil gitu toh? Nah, saya jawabnya gini, dulu kamu pernah sakit? Sakit apa? Yuk macam-macam. Oke. Sakit mata, yang disuntik apanya? Matamu, ngono. Pokoknya kalau orang usil sama Islam jawabnya gitu. Jadi kan kamu suntik apa, sakit apa saja yang disuntik pantat. Sakit kepala suntik pantat. Sakit bau suntik pantat. Sakit mata matamu no. Oke. Dulu saya jawabnya gitu. Yang penting mangkel loh ya toh. Yang penting bisa membalas le mangkel, nyebai. Nah, mulai sekarang jangan kayak gitu ya. Katakan ini tadi. Sini, kamu ngerti nggak?
Wudhu itu yang dibasuh apa? Wah gitu. Set diajari, coba kamu praktekkan. Oh, kon praktek sisan ya toh. Nek perlu kon syahadat sih. Nah, kamu tak kasih ilmunya, tapi kamu harus syahadat dulu ya toh. Nah, wudhu, gini loh wudhu itu begini caranya. Kamu ngerti nggak jumlah tulang manusia berapa? Wow, keren toh. Nah, jumlah tulang manusia itu sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Oh, keren. Ceritakan ini tadi. Ketika sudah dewasa, jumlah itu menjadi 206. Dan ternyata ketika kita berwudu itu, ya, seakan-akan kita itu sudah membasuh keseluruhan tubuh kita. Meskipun kita hanya membasuh di bagian tertentu itu dengan jumlah basuhan 3 kali dengan cara begitu. Subhanallah. Oke, clear ya. Sampai di sini saja pengantarnya ya. Masih ada banyak, tapi insya Allah ada waktu lain. Atau kalau yang segera kepingin tahu, silahkan membaca dulu ya bukunya. Kemudian nanti pada waktunya kita misalnya ada waktu ketemu, kita bisa diskusi. Karena sebenarnya ya di buku sudah saya tulis ilmu tentang refleksi. Tahu refleksi? Ilmu tentang akupuntur. Tahu akupuntur? Itu semua ada di perbuatan berwudu. Makanya saya pesankan kepada antum segera betul pelajari tentang wudu. Jangan sampai salah. Dan ada yang kesalahan itu fatal. Contohnya begini. Ini punya antum? Oh ya, pinjam ya. Contohnya begini. Baru tengah-tengah wudu, mohon maaf ya. Baru tengah-tengah wudu, teleponnya berdering. Oke? Langsung cepet-cepet terus diangkat. Oh ya. Nah. Ya, nanti habis ini saya sholat dulu ya. Saya sholat dulu terus ketemu. Nah, coba. Jangan ketawa, ngetawai siapa? Diri sendiri. Ini salahnya 2 minimal. 1, yakni dia belum selesai wudhu, sudah melakukan kegiatan lain. Bahkan ini membatalkan atau membuat wudhu tidak sah. Salah yang kedua adalah yang namanya berwudu itu ciri khasnya adalah tahu, tangan kita harus mengusap di anggota wudu. Ingat itu. Jadi nggak boleh begini. Oke? Atau ini mancur terus begini. Boleh begini, tapi ketika wajah juga begini. Antum itu nggak konsisten, gitu. Waktu tangan begini, waktu kaki begini, waktu wajah nggak mau begini. Jadi ciri khasnya berwudu itu tangan kita harus mengusap anggota wudhu. Itu ciri khasnya. Jadi tidak bisa kalau hanya begini-begini, tidak bisa. Baik, saya kira demikian sebagai pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Antum semua sudah mendengar apa yang saya jelaskan ya. Ikuti, lakukan semampunya. Oke. Syukur sampai betul-betul dawam ya. Terus, tapi kalau tidak, tadi contoh-contohnya, setiap habis mandi ya akhiri dengan berwudu terus pakaian. Itu sudah lumayan. Berarti dalam sehari semalam antum terjaga kesuciannya minimal 7 waktu. 5-nya adalah ketika
mau sholat sampai kemudian selesai sholat dan batal, terus tambah 2 waktu setelah mandi sampai batal. Ngomong-ngomong mandinya berapa kali sehari? Hah? 2 kali. Ya kan, ya paling tidak 2 kali ya, kecuali pas ujian ya. Pas ujian suka nggak mandi kan ya, pengalaman pribadi ya, dan teman-teman ya. Itu lakukan semampunya ya, syukur nanti ditambah lagi. Trik-triknya sudah saya tulis, bagaimana langkah-langkah saya ya, mulai dari seperti itu sampai kemudian bisa betul-betul menjaga, insya Allah. Baik, mari kita akhiri dengan sama-sama munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.